Kalau tadi sebelum jeda saya mengatakan bahwa apakah kebijakan politik internasional kita bebas aktif ini akan menjadi apa namanya ya tantangan begitu. Seberapa kuat Indonesia untuk mempertahankan kebijakan politik itu dan tidak terpengaruh? Ya, saya kira pilihan kita ini tidak bertentangan dengan politik bebas aktif ya. Karena beberapa anggotanya kan memang tidak sama seperti kita non-blok begitu. Betul. Jadi yang saya pahami politik bebas aktif itu bukan politik luar negeri yang istilahnya itu either or. Tidak seperti itu. Tapi Indonesia karena naturnya itu sebagai negara yang selalu mengambil jalan tengah, dia itu frame-nya itu harus both end. Misalnya kita butuh Cina, kita butuh Amerika, ya. Kita tidak bisa either China or United States. Tidak bisa seperti itu. Nah, karena itu keterlibatan kita di dalam Board of Peace ini merupakan satu momentum di mana Indonesia bisa menunjukkan portofolionya ya yang bisa mempersatukan bangsa ini di dalam bingkai demokrasi. 5 kali pemilu, Mas, damai, tidak bubar negara ini. Itu modal besar. Nah, itu yang nanti hendak kita bagikan ya kalau proses ini berjalan lancar ya. Memang tapi ada 2 masalah yang tadi belum kita bicarakan yang menjadi sumber masalah Bu Reikers ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Reikers yang pertama. Tapi sebetulnya juga ada satu tantangan Pak Pitan yang saya ikuti selama ini ya. Nanti kalau proses ini berjalan lancar, semuanya berjalan baik ya, apakah Israel akan mundur dari keseluruhan Gaza? Itu juga jadi masalah nanti. Karena sekarang kan dia ada di garis kuning itu, ya kan? Perjanjiannya kalau misalnya rekonstruksi semua ini berjalan lancar, dia harus mundur dari situ loh, Mas. Gencatan senjata aja dilanggar, Bu Mbak Monik, gimana? Ini tantangan dari Prof. Alex. Ini dijawab dulu. Saya selesaikan dulu. Oke, baik. Nanti dijawab oleh Mbak Monik. Disitulah nanti tugas Indonesia sebagai negara yang mengklaim sebagai kekuatan moderat ini untuk bisa menjamin bahwa keseluruhan Gaza itu dilepaskan untuk Palestina merdeka itu. Ya iya, karena memang perjanjiannya begitu kan. Kalau segalanya berjalan lancar, dia harus mundur dari garis yang sekarang ini. Itu tantangannya, Mas. Oke. Tapi tentu tidak mudah untuk diselesaikan. Baik, dijawab langsung Mbak Monik. Mbak Monik aja tadi mempertanyakan atau memberatkan, sebenarnya ada itu lahan Israel dari dulu sampai sekarang tidak dikasih ya kan. Gencatan senjata aja dilawan. Apa tantangan dari Prof. Alex betul, yang bisa dijawab? Israel sekarang menguasai sekitar 53-58% ya wilayah Gaza dengan garis kuning yellow line, dinamakan yellow line karena memang batas-batasnya diwarnai kuning, beton-betonnya gitu ya. Kenapa ini ada? Ya karena memang kita ingat serangan teror dari Hamas dan Jihad Islam dan kawan-kawannya 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.300 orang, sekitar 1.300 orang dan menculik 253 orang. Jadi menculik dengan membunuh 70.000 jauh. Ini penculikan. Bayangkan ada organisasi teror yang menawan mulai dari anak sampai manula, perempuan. Bahkan kesaksian dari para penyintas penawanan itu bukan hanya perempuan yang diperkosa, laki-laki juga diperkosa. Oleh laki-laki artinya. Tapi itu lain cerita. Kita sekarang fokus ke perdamaian. Kalau kita lihat dari paparan Jared Kushner, dia ini adalah Dewan Eksekutif Gaza. Dewan Eksekutif Gaza bukan hanya Jared Kushner, bukan hanya menantu dari Presiden Trump yang jelas orang Yahudi ya. Bukan hanya ada Steve Witkoff, utusan khusus Timur Tengah. Ada di sana Turki, Qatar, Mesir dan Uni Emirat Arab. Dewan Eksekutif Gaza, paparan dari Jared Kushner di Davos menyajikan Gaza yang baru. Targetnya kapan? Dalam waktu 3 tahun. Pembangunan di Gaza itu sudah berjalan. Pertama fokusnya di mana? Di Rafah. Rafah akan dibangun 100.000 rumah.
di tepi pantai, dibangun kawasan bisnis dan turisme, menjadikan seperti Dubai, seperti Hong Kong. Jadi ini strategi yang menurut saya bisnis plan yang sangat cepat. Bandingkan dengan Indonesia, kita bangun IKN berapa lama? Nah ini 3 tahun targetnya. PBB saja mengatakan untuk membereskan puing-puing di Gaza butuh waktu 7 tahun. PBB ini pesimis ya. Tapi kalau kita lihat presentasi Jared Kushner justru 3 tahun. Nah disinilah jadi ada kata kuncinya. Rekonstruksi atau rehabilitasi Gaza bisa terjadi jika Hamasnya tidak ada. Jadi kembali lagi, Israel mundur kalau Hamasnya tidak ada. Dan jangan takut Israel akan menguasai Gaza, sebab Israel sudah keluar dari Gaza sejak 2005. Oke. Jadi Israel nggak punya kepentingan di Gaza. Bahkan Israel kasih Gaza untuk damai, untuk menjadi bagian dari Palestina. Namun sayangnya tahun 2006 Hamas menang pemilu, bukan Fatah yang menang pemilu. Sehingga Gaza itu yang ukurannya 40 kali 10 kilometer, 40 kilometer kali 10 kilometer justru jadi basis teror. Ini yang ditakutkan. Nah, kalau kita mau betul-betul Gaza yang baru ini damai sejahtera, Gaza yang makmur, tentu kita harus balik lagi. Oke. Yang menguasai Gaza harus yang tidak mau teror. Kalau enggak percuma. Dibangun pasti akan bangun atasnya bagus, bawahnya dibangun terowongan. Untuk apa? Teror. Ngeri. Oke, baik. Kita balik ke BOP ya, Mbak Monik. Sebagai warga negara Indonesia, seberapa optimis Anda terhadap pemerintah kita, Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perdamaian? Atau Anda memberikan legitimasi kepada Israel dalam konflik ini? Kebijakan-kebijakan Israel dituangkan dalam perundingan di BOP? Kalau kita lihat dari komposisi Dewan Perdamaian Gaza ini ya, Dewan Eksekutifnya, ada negara seperti Qatar. Yang jelas-jelas Qatar ini adalah pelindung dari Hamas. Berapa banyak pemimpin Hamas yang sampai hari ini masih ada di ibu kota Qatar, di Doha. Dan kita tahu Qatar ini sangat dekat dengan Presiden Trump. Trump dapat apa? Pesawat dari Qatar. Dan Qatar tidak pernah digadang-gadang untuk ikut masuk dalam kesepakatan Abraham. Tidak seperti Arab Saudi dan Indonesia. Jadi seperti ada tidak ditekan gitu ya untuk masuk ke kesepakatan Abraham. Nah, buat Israel tidak semua yang ada di situ adalah temannya Israel. Jadi kita bisa lihat ada Pakistan. Pakistan ini tidak bersahabat dengan Israel. Yang bersahabat India, India malah belum masuk. Nah, jadi kalau saya sangat apresiasi Presiden Prabowo. Karena apa? Presiden Prabowo lah yang pertama berani melakukan tindakan nyata. Oke. Konkret. Meskipun Selama ini kita hanya bahwa wacana Amerika loh. Serikat sebagai negara pencetus Dewan Perdamaian BOP ini sekutunya Israel? Karena memang sejauh ini kita bisa lihat Amerika juga menghasilkan kesepakatan damai Abraham. Negara seperti Uni Emirat Arab bisa berdamai di masa siapa? Di masa Trump. Bahrain, Maroko, negara-negara Islam, negara-negara Arab ini bisa berdamai di masa Trump yang pertama. Jadi suka tidak suka kita harus apresiasi. Korea Utara dan Korea Selatan ketemu di mana? Di Singapura, di masa siapa? Di masa Trump. Ada hasilnya. Nah sekarang kalau Rusia sama Ukraina juga bisa berdamai di tangan Trump di periode kedua, tentu kita harus sambut positif. Baik, kita lanjut nanti Mbak Monik ya. Terima Mas kasih. Iwan juga kita lanjut nanti ya, tapi kita jeda sesaat dulu. Merah Putih akan segera kembali sesaat lagi.